today. I hope all of you in a good condition and also have a good time with your family ya. Nah anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Putri di pembelajaran IPS. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kembali ke subtema 3 ya. Sebelum kita melanjutkan materi, apakah dari kalian ada yang masih ingat tentang materi kita di minggu lalu? Ya, benar sekali. Jadi materi kita di minggu lalu adalah tentang karakteristik peta ya. Ada peta umum dan juga peta khusus. Kemudian kita juga membahas tentang keragaman flora dan fauna di tiap daerah di Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ada yang sudah tahu materi apa yang akan Miss Putri bahas hari ini? Belum? Nah, anak-anak, hari ini Miss Putri akan melanjutkan materi kita ke subtema 3, yaitu tentang pengaruh geografis ya terhadap ekonomi dan juga sosial budaya di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Join your hand and close your eyes. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Miss Putri yakin kalian sudah tidak sabar dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Let's check it out. Halo anak-anak, selamat pagi. Namaskar. Welcome back to Social Studies Lesson again with Miss Putri. Nah anak-anak, hari ini Miss Putri akan melanjutkan pembahasan materi dari materi yang minggu lalu sudah Miss berikan. Saat ini Miss Putri akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya nak. Nah, apakah dari kalian ada yang masih ingat istilah maritim itu artinya apa? Ya, betul sekali ya nak. Jadi negara maritim itu maksudnya negara dengan wilayah yang sebagian besar berupa perairan atau lautan ya nak. Jadi daratannya lebih sedikit daripada perairan. Nah, kondisi geografis ini mempengaruhi potensi-potensi yang ada di suatu negara. Potensi apa saja yang dipengaruhinya? Yang pertama ada potensi ekonomi, kemudian ada potensi sosial, yang ketiga ada potensi budaya, dan yang terakhir adalah potensi transportasi ya. Selanjutnya, pengaruh geografis tersebut juga memberikan dampak terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nah, dampaknya ini ada dampak yang positif dan juga ada dampak negatif ya. Sekarang Miss Putri akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat ya. Jadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan, letaknya pula strategis ya, diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra, membuat Indonesia sangat mudah diakses oleh negara lain. Jadi komunikasi dan juga interaksinya lancar ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, karena komunikasi dan interaksi yang lancar sehingga membuat warga dari luar itu mudah masuk ke negara kita dengan membawa budaya-budaya mereka. Kemudian itu akan berbaur dengan budaya kita ya. Nah, itu tadi dampak positifnya. Kemudian apa dampak negatifnya? Yang pertama adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Nah, ini kita sebaiknya hati-hati karena ketika kita sangat welcome menerima suatu budaya dari luar tanpa kita sadari budaya kita sendiri akan punah ya nak. Kemudian yang negatif kedua adalah munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Jadi sebaiknya budaya yang masuk ke negara kita itu disaring, jadi tidak semuanya diterima, disesuaikan dengan kondisi kita di negara ini juga. Nah, anak-anak, pengaruhnya dalam potensi ekonomi, budaya, sosial, dan transportasi itu apa saja ya? Apakah dari kalian ada yang sudah tahu? Oke, kalau belum,
kita akan menyaksikan sebuah video yang memberikan ulasan tentang pengaruh-pengaruh pada potensi tersebut ya. Let's check it out. Bab 1. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu harus dimanfaatkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yaitu untuk kepentingan rakyat. Karakteristik kependudukan Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Piramida penduduk menunjukkan kelompok usia antara 15 sampai 64 tahun atau kelompok usia produktif di Indonesia cukup besar. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 sampai 2010 naik sebanyak 1,48%. Pulau terpadat di Indonesia adalah Pulau Jawa. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia beriklim tropis, terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Indonesia memiliki keberagaman kenampakan alam, baik berupa daratan maupun perairan, serta memiliki keberagaman flora dan fauna yang terbagi menjadi flora dan fauna Asiatis, peralihan, dan Australis. Potensi keadaan geografis Indonesia terbagi menjadi potensi ekonomi, potensi penduduk atau sosial, potensi budaya, dan potensi transportasi.
Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk terjadi pada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang transportasi, dan bidang komunikasi. Nah, anak-anak, sekian materi yang Miss Putri berikan hari ini dan juga latihan soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran IPS hari ini dengan sangat baik. Miss Putri tutup dengan namaskar.